Nah barangkali nih Pak Deputi, ini pertanyaannya, kalau misalnya sampai 28 lewat, mungkin dari 50 sekian instansi misalnya, itu baru ada separohnya gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak Deputi nanti? Iya, ini yang mungkin nanti kami tentu akan kembalikan ke Panselnas, apakah kita masih akan tetap go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi seleksi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi. Memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama, termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasinya sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di BKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real, apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin yang orang dia sebetulnya honor di SDA misalnya, padahal SDA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena plugin-nya diarahkan ke SBB, dia kemudian terdaftarnya di SBB, padahal di SB tempat dia honor dia terdaftar. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen PTK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah, yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama, supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga, dan Pemda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik ya. Jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi baik Pak Alex, Pak Harmen sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke CASN-nya ya. Sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya ini penting nih Bapak Ibu sekalian, karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman tuh yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa gugat kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting.
Nah, komitmen kita tetap di tahun ini gitu ya. Tapi tadi kalau ada persoalan, kita bicara seleksi administrasinya tahun ini, tetap teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk seleksi kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ya Pak Deputi ya. Saya kira tadi teman-teman yang disampaikan Pak Deputi tadi, setelah ini maka apabila ada kendala, tadi kalau di pusat tempatnya Pak Deputi gitu ya, untuk konsultasi dan sebagian tindak lanjut teknisnya. Kemudian untuk teman-teman di daerah itu bisa konsultasi ke kantor-kantor regional BKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Jadi sekarang sudah tanggal 27, tapi kita masih ada waktu. Tanggal 28-nya sampai pukul berapa nih Pak? Ya, kami pada prinsipnya tentu akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri. Kalau enggak, teman-teman di Kementerian Pan-RB. Tapi saya lupa di suratnya bisa disebutkan itu sih Pak. Nah, kalau tidak disebutkan ya tidak menyebutkan tanggal jam. Ya, kalau tidak disebutkan ya nanti kita akan coba buka sampai dengan tanggal tanggal 31 itu sampai habis. Ya, 12 malam kurang 1 detik lah ya gitu ya. 12 malam kurang 1 detik. Iya itu.